are my sunshine, my only sunshine. Kakak, stop. Sini. Apa sih? Kenapa, Kak? Yang bikin happy itu Tuhan Yesus, betul nggak adik-adik? Tuhan Yesus? Iya. Emang kenapa, Kak? Kok bisa happy karena Tuhan Yesus? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Iya, Tuhan? kayak sekarang nih. Sini kakak. Kenapa? Adik-adiknya keretanya udah siap nih. Adik-adiknya mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau muji Tuhan dulu. Karena hari ini firmannya spesial. Oh, spesial ya? Tadi aku udah sebutin di depan. Oh, tadi ada Iya. Coba diulang apa tadi? Apanya, Kak? Oh, Iya. cluenya. Iya, Tiada cluenya. yang mustahil bagi Tuhan. Iya. Tapi aku bingung, tiada yang mustahil tuh apa sih? Nanti ya? Sekarang kita memuji Tuhan dulu deh Kak Berarti Dik. daripada aku nyanyi yang tadi, mendingan aku nyanyi pujian buat Tuhan ya, Kak ya? Betul. Oke, kalau gitu. Adik-adiknya siap belum? Kak Diana sapa dulu dong. Selamat pagi adik-adik. Oh. Kakak coba. Selamat pagi adik-adik. Wah. Mereka pasti udah pada siap nih, Kak. Udah bangkit berdiri juga itu Kak Diana. Wah, bener-bener. Oh ya, Kalau kalau gitu, gitu. karena mereka udah semangat, mereka udah siap. Aku punya satu lagu nih, Kak. Apa? Kita mau hancurin markas iblis. Wah. Gimana? Bagus nggak, Kak? Bagus dong. Semangat kita hancurkan markas iblis. Berarti kalau gitu, kita nyanyiin bareng-bareng ya, Kak ya? Siap. Oke. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Tunjuk siapa nih? Anak sekolah minggu ya? Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang ya? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Tunjuk kakaknya ya. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedangnya 2 kali lagi ya? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi ya. Ambil loncat. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Udah hancur markas iblisnya nih Kak Diana. Karena udah hancur markas iblisnya nih, Kak, kita harus ngucapin puji syukur pada Tuhan, Kak. Makanya sebelum kita lanjutin nyanyinya, kita mau doa dulu, Kak. Sikap doanya ya Kak Diana ya. Bener. Berarti yang di rumah udah siap-siap ya. Yuk. Mesti sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau nyanyiin segala puji syukur. Oke, ayo adik-adik. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu.
lipat tangannya, tutup matanya, ikuti keadaannya, berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau telah pimpin kebaktian sekolah minggu pagi ini. Sekarang Kami mau puji-pujian biar Tuhan yang pimpin sekolah minggu dari awal hingga akhir. Tuhan juga buka hati kami biar kami dapat memanjatkan pujian yang baik dan juga menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah Kak tadi pasti adik pujiannya udah oke ya Kak ya. Kan iblisnya udah dihancurkan. Bener, udah mengucap syukur lagi. Nah, kita mau lanjutkan lagi nih. Lagunya begini. Wah, apa nih Kak? Bukan dalam nama Yesus. Kan ada juga nih yang pakai jempol begini nih. Terus apa Terus yang begini lagi? Ada begini. Adik-adiknya pasti tahu. Pasti tahu di rumah ya. Tahu. Yesus ajaib. Ayo Kak Caca. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Wah, udah nih Kak. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tadi udah ada clue-nya di depan itu. Oh, yang tiada yang mustahil. Wah, penasaran apa sih kan? yang nggak mustahil buat Tuhan ya? Iya. Wah, Adik-adiknya pasti juga sabar. penasaran, kakaknya aja penasaran. Iya. Kalau gitu berarti sebelum dengar firman Tuhan kita harus berdoa dulu ya Kak ya? Pasti dong Kak. Kita bener, nyanyiin bener. lagu Doaku Sederhana. Ayo deh Kak, siapin diri kita ya. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan dengar doaku, Tuhan dengar doaku,
Tuhan Yesus, sekarang, saat yang paling penting, saat yang paling saat penting, yang paling saat indah, yang paling indah, kami belajar ajaran firman-Mu, firman-Mu, buat kami mengerti, supaya kami mau melakukannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan, dan hidup kami boleh berbuah-buah. Tuhan memberkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Yuk Kak. Apa? Dengerin firman. Aku sudah pengen cepet dengerin. Iya. Ayo. Aku juga. Ayo Kak Caca. Yuk. Ke situ ya. Ya udah, Ya oke. udah, yuk. Ya, ternyata udah ada adik-adik. Aduh, kita mau perang adik-adik. Perang lawan siapa ya? Nah, adik-adik mau tahu? Duduk yang manis. Udah gak boleh ada yang berdiri-berdiri atau minum susu atau makan-makan. Harus lihat ke depan. Nah, siapa yang ingat cerita kakak Michelle minggu lalu? Cerita tentang siapa? Tentang Gibeon menipu Bapak Yosua. Nah, kakak mau lanjutin ceritanya nih adik-adik. Nah, sejak saat itu bangsa Gibeon dan bangsanya Bapak Yosua ini akhirnya bersahabat. Dan Bapak Yosua juga sudah berjanji ya adik-adik akan melindungi kota Gibeon. Nah, yang mendengar bahwa si Gibeon sudah berdamai dengan bangsa Israel, ada yang gak suka adik-adik. Wah, ada yang marah karena merasa bahwa bangsa Gibeon sudah berkhianat. Orang itu namanya adalah Bapak Adonisedek. Siapa sih Bapak Adonisedek itu? Bapak Adonisedek adalah Raja Yerusalem. Nah, si Raja Yerusalem ini gak suka adik-adik dengar bahwa bangsa Gibeon ini sudah berteman dengan si Bapak Yosua. Wah, ternyata dia sudah berkhianat nih. Wah, gak terima nih. Saya mau panggil teman-teman saya. Nah, si Raja Yerusalem ini memanggil raja-raja yang lain adik-adik. Mereka berkumpul dan mereka sepakat untuk menghukum si bangsa Gibeon. Karena mereka merasa bahwa bangsa Gibeon ini sudah berkhianat adik-adik. Nah, akhirnya mereka sepakat mereka mau menyerang bangsa Gibeon. Nah, si bangsa Gibeon ini yang tahu bahwa dia akan diserang sama pasukan gabungan dari bangsa Amori ini. Waduh, mereka langsung cepat-cepat pergi mencari Bapak Yosua. Bapak Yosua, kami akan diserang oleh pasukan gabungan bangsa Amori. Bapak harus menolong kami, katanya. Nah, si Bapak Yosua ini yang sudah berjanji akan melindungi siapa? Bangsa Gibeon ini, akhirnya dia mau menolong adik-adik. Meskipun kemarinnya si bangsa Gibeon ini sudah berbohong kepada si Bapak Yosua, tapi karena Bapak Yosua sudah berjanji, maka dia akan menolong adik-adik. Nah, akhirnya si Bapak Yosua ini menyiapkan tentara dan kemudian mereka mau pergi ke Gibeon. Nah, kira-kira Tuhan setuju gak sih kalau Bapak Yosua ini perang membantu bangsa Gibeon? Coba kita lihat. Kita lihat di Yosua 10 ayat 8. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Nah, Tuhan bilang apa? Jangan takut. Karena Tuhan akan menyertai. Nah, setelah Tuhan berfirman itu,
pasukannya Bapak Yosua lebih berani lagi adik-adik. Karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Nah, pagi-pagi sekali adik-adik mereka menyerang. Mereka menyerang pasukan bangsa Amori. Mereka berantem adik-adik. Dan akhirnya musuh berhasil dipukul mundur adik-adik. Mereka kalah. Tapi banyak yang kabur adik-adik. Nah, banyak yang kabur. Tiba-tiba, aduh. Kenapa ya? Pada kesakitan, aduh. Pada banyak yang mati. Waduh, kenapa tuh adik-adik? Coba kita lihat. Di Yosua 10 ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Haron, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Nah, ternyata Tuhan juga ikut membantu adik-adik, yaitu dengan memberikan hujan batu. Nah, hujan batunya kena pasukan Amori dan banyak yang mati. Tapi masih ada juga yang melarikan diri adik-adik. Si Bapak Yosua tetap semangat mengejar. Jangan sampai ada yang lolos. Pokoknya semua harus dibunuh. Tapi si Bapak Yosuanya ini lihat. Waduh, kok bulannya udah mulai tampak ya. Wah, bulannya udah mulai tampak di situ di lembah Ayalon. Wah, berarti sebentar lagi bakalan petang. Kalau petang kan gelap. Kita susah nih kalau perang di gelap-gelap. Musuh juga pasti bakalan ngumpet di batu-batu. Aduh, gimana nih ya? Akhirnya si Bapak Yosuanya bilang sama Tuhan adik-adik. Coba kita lihat apa yang Bapak Yosua bilang sama Tuhan. Nah, kita buka di Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Nah, si Bapak Yosuanya ini minta apa? Minta sama Tuhan supaya mataharinya tetap di atas. Kira-kira gimana adik-adik? Kira-kira Tuhan mengabulkan enggak? Nah, Tuhan mengabulkan adik-adik. Jadi mataharinya enggak bergerak. Meskipun udah ada bulan, tetap mataharinya di atas adik-adik. Dan siangnya jadi lebih panjang. Jadi Bapak Yosua bisa ngejar pasukannya si Amori sampai selesai, sampai tuntas, sampai semua terbunuh. Akhirnya setelah semuanya terbunuh, barulah Tuhan memerintahkan matahari untuk terbenam. Nah, bisa nggak sih adik-adik? Kalau adik-adik minta matahari, jangan terbenam. Bisa nggak? Nggak bisa ya adik-adik. Kayaknya itu mustahil deh. Tapi cuma siapa yang bisa? Cuma Tuhan yang bisa. Karena buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Apapun Tuhan bisa lakukan. Masa di langit ada matahari sedangkan bulannya sudah tampak? Pernah sih. Cuma kan nggak mungkin mataharinya di atas terus siangnya lebih lama. Harusnya siangnya cuma dari jam 1 sampai jam 3. Mataharinya di atas terus. Kan harusnya lama-lama tenggelam kan adik-adik. Kalau ini enggak, di atas terus. Nah, benar-benar maha kuasa kan Tuhan. Nah, siapa di sini yang pernah ngalamin? Siapa di sini yang tahu maha kuasa itu apa sih? Maha kuasa itu sesuatu yang enggak mungkin terjadi, bisa terjadi. Adik-adik pernah ngalamin enggak? Misalkan nih, kakak kasih contoh, misalkan ada
guru kalian yang bilang, kamu nilainya jelek, ini gak mungkin naik kelas nih, gak mungkin. Kecuali kalau kamu belajar yang rajin. Nah kalian udah, aduh gimana nih kalau saya gak naik kelas. Kayaknya gak mungkin deh saya bisa belajar giat, bisa naik kelas nih, gimana nih. Tapi buat Tuhan gak ada yang mustahil. Asalkan kalian mau belajar dan berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membantu. Sama seperti si Bapak Yosua. Si Bapak Yosua bukan cuma perang doang, tapi dia juga berdoa minta Tuhan supaya mataharinya tetap di atas. Dia juga berdoa waktu sebelum perang dan Tuhan menyertai Bapak Yosua. Jadi selain kalian hanya belajar, kalian juga harus berdoa. Jadi kalian harus belajar dan berdoa. Maka tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya adik-adik, nah cerita kakak sampai di situ. Mau tahu kelanjutannya? Gimana Bapak Yosua selanjutnya? Nah, kita tunggu firman minggu depan. Yuk, kalau gitu sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, biar Engkau yang memimpin semua kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih.